Jadi di sini kita mungkin mulai dengan ngomong-ngomong dulu aja ya, biar tutorialnya benar-benar berlangsung secara nyaman. Ya, sebelumnya selamat datang teman-teman di tutorial pengantar analisis satu. Em, Tadi ya, aku akan sedikit beberkan saja hasil koordinasi kemarin. Tadi salah satunya itu ada poin penting tentang perolehan nilai ya. Aku akan highlight ini aja. Jadi aku tulis di sini dan akan langsung hapus, tapi di record ini tetap ada. Jadi itu teman-teman yang memang sekiranya ingin lulus ya. Tadi aku intinya ngelihat aku intinya ingin memberitahu ini. Kalau di apa namanya? Di 2023 itu distribusi distribusi nilai apa namanya? Distribusi nilai PA1 itu kacau. Itu kacau. Salah satu poinnya itu dari dua kelas. Jadi dari dua kelas itu ya. Jadi kita punya dari dua kelas. Itu kelas A, kelas B. Itu cuma satu yang dapat A. Jadi di kelas tahun lalu, kelas PA, itu cuma satu yang dapat A. Nah, dan kebanyakan nilai itu ada di kepala B ke bawah. Kebanyakan. Dan sepertinya memang banyak yang nilainya chaos ya. Tapi kayaknya tidak sekeos PSA kemarin. Karena bisa dilihat dari cutting yang mengulang itu juga tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya di sini aku ingin ngadain tutorial ini lebih ke berbagi bagaimana perspektifku dalam mengerjakan soal PA. Ya, mungkin mungkin juga aku bakal tutor PA 2 ya nanti kalau memang respon teman-teman aku sebagai tutor PA 1 memang enak. Karena kan ini juga pertama kali aku nutor mata kuliah analisis ya. Karena kan sebelumnya aku nutor itu PSA 2. Apalagi ya, kayak nggak banyak ya. Semester itu semester 2 ya matdis pokoknya mata kuliah yang berbau aljabar ya. Jadi di sini aku baru pertama kali menjadi tutor PA dan kebetulan teman-teman sedang bertemu aku yang memang sudah apa aku yang memang sudah agak ber apa itu namanya aku tuh sudah lebih berpihak ke mata kuliah analisis ya, bukan berarti aku suka analisis atau memang aku akan menisbatkan diriku sebagai peminat analisis, tapi ya mungkin dari skripsi juga aku bakal ngajar analisis. Jadi memang secara ini apa teman-teman sebenarnya sedang berhadapan dengan orang yang berbeda karena orang tahun yang lalu itu hobinya memang aljabar. Jadi di PA1 itu teman-teman be wary kalau distribusi nilai PA1 ini kacau. Dan juga penilaian itu seingatku itu penilaiannya tuh udah nilai yang baik. Bahkan mayoritas kepala B hingga C itu yang ada kepala B, kepala C, pokoknya kepala orang-orang yang tidak perlu mengulang ya. Itu apa namanya? Itu tuh sudah dari nilai yang digendong. Jadi teman-teman harus be wary kalau PA1 ini sebenarnya menurutku ya PA1 itu bukan mata kuliah yang susah. Tetapi PA1 itu butuh mata kuliah yang sangat banyak latihannya. Nah, yang tadi yang dia bilang aku waktu dulu ngajar kelas apa namanya? Waktu ngajar kelas PA1 dulu waktu tahun lalu. Bagaimana sih kunci agar bisa setidaknya itu dapat kepala A di apa namanya? Kunci biar teman-teman bisa dapat kepala A di PA. Itu gampang. Teman-teman, habiskan buku ini. Habiskan soal-soal di buku ini. Kenapa habiskan soal-soal di buku ini? Karena ini sendiri ya rahasia dari dosennya ya, tapi aku spill saja. Soal ujian teman-teman itu akan ada yang dikopas di sini. Pasti akan ada yang dikopas dari sini. Apa namanya? Dari buku Barton ini pasti ada yang akan dikopas. Jadi teman-teman eh, sangat disarankan untuk mengerjakan soal-soal ini. Seperti contoh ya, aku akan tunjukkan. Kalau teman-teman bisa buka PDF-nya Bartol itu sangat bagus. Kita contohnya saja, tapi nggak dikopas secara blatantly ya, nggak dikopas secara blatantly. Itu contohnya soal UTS tahun 2022, 2022 ini berarti 2022 semester 2 ya, berarti tahunku. Itu kita kasih dulu ya, mana dia? Ini seingatku ya. Soal yang ini, soal nomor satu ini, kalau teman-teman pengen cek itu cuma modif Bartol Bartol 2.4 nomor berapa ya?
Nomor, bentar, kita cek dulu ya. Ya, sekitar nomor 11 sampai 12 lah. Intinya, ini soal yang ini cuma modifikasi. Dan juga nomor 2, nomor 3 ini soal klasik. Aku ada naruh soal aneh di bawah. Jadi teman-teman silakan gunakan sebagai latihan. Kalau teman-teman merasa tertarik ya. Ini ada di bawah ini soal topologi. Ini by komunikasiku dengan Pak Hadrian ya. Tapi sebelum nanti aku akan nge-cover apa topologi, aku ingin pastikan dulu. Teman-teman dikasih topologi udah sampai mana? Halo? Ada yang bisa jawab? Topologi udah di-cover sampai mana? Biar aku bisa ngeset boundary-nya bakal seperti apa. Halo? Interval, Mas. Masih interval ya? Berarti ini belum masuk. Berarti ini belum ya? Oke. Berarti sekarang concern kita itu adalah bagaimana cara kita menggocek supremum intimum dan juga gimana cara kita bermain di sini. Jadi kita akan fokus ke nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 3 sepertinya memang masih agak jauh. Kembali lagi, kalau memang aku kekurangan soal, aku akan refer ke buku ini dan apa namanya? Teman-teman bisa cek aja nanti bukunya itu ada di bab 2. Soal-soal yang berkaitan dengan materi sekarang itu teman-teman bisa cek di ini ya. Aku kasih aja kindly cek itu ya Bartel Bartel bab 2. Jadi untuk panduan tutorial apa bang-bang soal, teman-teman silahkan bersihkan soal-soal yang ada di sini. Nanti pasti kepala A. Nah, kalau teman-teman merasa tidak ada yang bisa membantu ya dalam apa namanya? Dalam pengerjaan ini, teman-teman bisa kontak aku dan nanti akan aku cek jawabannya bagaimana. Aku akan menerima apa namanya? Andai kata teman-teman pengen ada yang ditanyakan gitu kan, katakan soal ini sulit, soal itu bagaimana clue-nya Mas. Aku selalu bisa di chat kurang lebih ya 18 jam, 16 sampai 17 jam dalam sehari lah. Aku bakal selalu respon kalau aku kelas, kalau aku ngajar, dan juga kalau apa namanya, ya kalau aku tidur di toilet, ya pokoknya hal-hal yang normal lah. Tapi in most time aku bakal selalu bisa untuk membantu teman. Sebenarnya ada juga sih soal kuis tahun lalu yang bisa aku ambil, tapi itu nanti ya. Dan nanti teman-teman silakan cek aja exercise di section 21, 22. Tapi mungkin aku akan mainly concernnya ke section 2 berapa ini? Section 23 ya. Nanti kalau misal kurang soal akan aku SS. Mungkin aku akan ambil bukunya di sini juga biar teman-teman lebih enak untuk aksesnya. Terus sorry tadi ada kelas bahasa Jepang, Introduction to Real Analysis ya. Nah, ya teman-teman bisa cek aja ya, bukunya gampang dicari. Aku tidak ingin mengajarkan teman-teman cara membajak. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu untuk sedikit persiapan di tutorial ya. Jadi kuharapkan teman-teman yang ada di sini be wary kalau mata kuliah ini memang akan cukup susah kalau teman-teman cuma belajar dari PPT. Aku di kelas PA1 itu, aku tidak mengikuti kelasnya. Biasanya setiap kelas itu yang aku lakukan ya sambil nulis, udah nulis, aku latihan soal aja. Jadi di kelas itu sambil Pak Hadrian jelaskan, aku latihan soal. Ya sebenarnya itu salah ya, maksudnya tidak memperhatikan dosen, tapi aku berani melakukannya karena aku memang hitungannya udah bisa PA di semester 4 karena kan kebutuhan ONIPA ya dan memang rezekinya aku bisa sedikit lebih cepat untuk memahaminya. Nah, jadi teman-teman nanti tolong waktu kelas teman-teman kalau memang sekiranya gabut, tolong teman-teman harus belajar PA. Dan juga di luar ini tolong sisihkan waktu SKS itu untuk teman-teman belajar mandiri. Belajar mandirinya seperti apa? Tolong kerjakan soal-soal yang ada di sini. Kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di sini, silahkan kerjakan apa namanya? Silahkan buktikan lagi setiap teorema yang ada di sini. Dulu salah satu legendanya itu Pak Wawan di semester 1 itu, beliau bisa semester 1 atau 2 ya. Beliau itu bisa ONIPA dengan cara dulu itu beliau nggak apa setiap teorema di buku analisis real ini dibuktikan satu-satu manual. Maksudnya dibuktikan close book satu-satu. Dan akibatnya beliau di semester 1 semester 2 itu memang udah tajam banget. Itu legendanya ya. Aku kurang tahu faktanya bagaimana. Tapi seperti aku percaya aja dengan legenda itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ntar, mari kita cek. Nah, di sini soal-soalnya ya. Soal-soal yang konyol seperti ini,
soal nomor 4 yang konyol seperti ini sebenarnya ada kaitannya dengan PSA 2 ya. Jadi kenapa juga teman-teman harus agak bagus di PSA ya untuk basicnya ini. Karena teman-teman harus belajar dulu sedikit sifat aljabar dari bilangan real. Ini ada banyak ya. Tolong teman-teman cek ini saja. Nanti kalau apa namanya, nanti kalau misalnya dia bingung silahkan tanyakan aku. Ini nggak susah kok soalnya. Nggak susah, cuma lebih ke teman-teman tuh membiasakan bagaimana teknik teman-teman dalam menulis. Nah, sebagai contoh ya, kalau kita memang ingin fokusnya itu menulis, apa namanya, teman-teman kalau lihat game di analisis, aku akan tunjukkan saja. Eventually teman-teman nanti bakal entah bagaimana akan terpaksa ngambil mata kuliah analisis ya. Jadi teman-teman memang kusarankan di PA ini tolong teman-teman serius karena dampaknya nanti akan cukup signifikan. Ini ya, walaupun ini apa namanya, walaupun ini PA, ini analisis ya, kalkulus stokastik analisis. Dan teman-teman perhatikan kalau penulisan aku tuh, aku akan berusaha untuk menulis serigor mungkin. Jadi teman-teman ketika berhadapan dengan mata kuliah analisis, teman-teman akan banyak berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Nah, katakan kayak nulis-nulis kayak gini, untuk membuktikan hal yang terasa sederhana, itu akan kita banyak lakukan di analisis. Jadi, cepat atau lambat teman-teman harus bisa untuk bisa menulis secara lebih rigor, dan sebenarnya analisis itu adalah, PA ini dia adalah start apa namanya, start point-nya untuk teman-teman itu bisa mengerjakan soal secara lebih keras. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Nah, ini lagi satu lagi sebelum aku mulai, peringatan untuk teman-teman, tolong serius di PA1. Karena kalau teman-teman tidak serius di PA1, PA2 bakal kacau. PA2 itu sangat bersangkutan dengan PA1. Kalau teman-teman PA1-nya lancar, PA2 itu gampang banget. Kalau PA1-nya lancar. Kalau teman-teman PA1 tidak lancar, wallahu alam. Ya, menurutku sih kebanyakan yang aku lihat ya, teman-temanku ngambil PA yang PA1-nya kacau, PA2-nya amburadul. Ya, wallahu alam. Karena PA2 tuh terlalu, apa ya, hitungannya terlalu general. Kalau kita memang belum terlalu biasa mau general atau mengabstrakkan hal-hal kayak yang kita lakukan di PA1 maksudnya. PA1 ini hal yang kita bahas tuh masih konkret dan masih banyak kenyamanan yang bisa kita lakukan dalam penyelesaiannya. Jadi mungkin itu sedikit ya, sedikit peringatan dan juga apa, untuk memberitahu teman-teman, tolong juga aku serius yang ini. Mungkin teman-teman akan bilang, oh PA1 itu susah banget, aku mah gak kuat, ini itu. Pokoknya kata-kata sinis yang biasanya kalian keluarkan sebagai mahasiswa yang kesusahan. Ya kalau masalahnya teman-teman akan tersiksa oleh mata kuliah ini kurang lebih selama 2 minggu. 2 minggu, 2 semester. Jadi kalau teman-teman nggak mau improve ya di mata kuliah ini, teman-teman 2 semester akan gila. Satu-satunya cara agar tidak gila, ya tadi, teman-teman harus bisa di PA1 ini. Jadi itu teman-teman kan baru di minggu ketiga, jadi masih cukup banyak waktu untuk memperbaiki dirinya ya. Dan wah, sudah ada Pak Hadrian, padahal kita belum nulis apa-apa. Jadi itu sedikit peringatan. Intinya PA1, PA2 itu sangat tersambung. Jadi jangan sampai nggak bisa PA1 karena itu akan menyusahkan sekali di PA2 berdasarkan pengalaman. Ya, jadi mungkin itu saja. Adakah yang mau dikonfirmasi dari teman-teman? Nanti juga kayak di akhir aja deh, ada sedikit tambahan yang tadi perubahan tutorial ya. Malah agak banyak tentang cerita ngambil mata kuliah ini. Kayaknya kalau dari ini, nggak apa-apa. Kalau misal tidak ada pertanyaan, berarti kita akan coba ya. Sebenarnya, apa namanya, soal-soal yang di sini ini soal UTS lampau. Dan kayaknya juga kalau cuma dibahas dari soal UTS lampau itu tidak akan enak. Jadi mungkin next time kita akan tambah sedikit soal dari Bartel ya. Karena apa tadi? Karena Bartel itu memuat bocoran soal UTS. Berdasarkan pengalaman tahun lalu ya. Itu ada kok soal UTS yang diselipkan dari Bartel. Jadi anggapnya teman-teman rajin membaca saja sudah bisa dapat nilai 20 sampai 40 gratis. Nah, kalau teman-teman malas membaca, oh, ya udah, rugi dong. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini salah satu soal apa namanya? Ini soal UTS kemarin ya, soal UTS tahun lalu. Ya, tapi kalau kita udah di UTS itu apa? Semua sifat-sifat dari bilangan real yang kita punya itu sudah cukup nyaman untuk digunakan. Kecuali kalau memang hal-hal yang berbau algebraic seperti
katakan yang ini ya soal agak lama, ini memang biasanya dengan masih tidak selangsung kita anggapnya nomor satu, nomor dua itu. Dan nanti di analisis itu akan banyak bermain dengan yang namanya epsilon delta. Kecuali kalau memang metrik dihilangkan, ya udah berarti diganti jadi sembarang himpunan terbuka. Tapi itu bukan permasalahan untuk saat ini. Jadi ya teman-teman juga harus agak lancar ya bermain dengan epsilon delta karena sebenarnya jantung dari analisis satu itu adalah teman-teman bisa bermain dengan epsilon, bisa mencari n juga nanti dalam barisan. Nanti bagaimana cara mencarinya kita akan bahas di tutorial berikutnya ya. Jadi di sini kita mungkin sedikit pemanasan dan ya ini sedikit pemanasannya. Jadi karena pemanasan memang aku yang akan melakukannya. Apa namanya? Sebenarnya nomor ini tuh bisa langsung di apa namanya? Bahasa kerennya tuh digoreng langsung soalnya. Dan sebenarnya ada juga tentang bilangan mutlak yang memang biasanya itu jadi salah satu definisi yang agak unexpected dan ini definisi nilai mutlak yang terkadang itu bikin kita dalam mengamati bilangan mutlak itu punya perspektif lain. Itu kita bisa mendefinisikan akar dari X, sorry, mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Ingat kalau teman-teman punya bilangan di kuadratkan lalu diakarkan, itu akan jadi mutlaknya. Silakan dicoba secara sendiri ya, nanti ya memang akan sama. Nah, biasanya menggunakan sifat kayak gini itu bisa digunakan untuk mengabuse katakan soal-soal yang ada di sini. Nah, kemarin waktu aku TS itu apa namanya? Soal yang ada di sini itu malah apa ya namanya? Malah data malah tak brute force saja waktu itu. Ntar, mungkin sambil ambil hasil apa namanya? Hasil UTS ya, karena kemarin ada tak scan juga. Nanti kita coba dulu jawabnya dengan cara yang apa namanya cara yang paling nyaman, maksudnya yang paling efektif dengan melihat pengerjaan yang kemarin ya sebenarnya di komen Pak Hadrian juga waktu itu kalau memang itu ada kasus yang terlewat, tapi karena beberapa hal ya itu forgiven. Jawaban UTS ya, jawaban UTS PA1 enggak, jawaban UAS PA2 ada ya, tapi mungkin nanti bisa kita nanti minta aja jawaban TS apa jawaban UASnya biar bisa kelihatan mungkin buat bantuan tutorial nantinya. Oke, nanti tak buka setelah itu. Jadi di sini kenapa kita ingin menggunakan ini? Dan ingat ya kalau kita misal punya ini, kita bisa memulai dari sifat yang cukup sederhana. Itu kalau kita misal apa? Kalau kita misal punya dua bilangan, itu apa namanya x dan y itu kita tahu dia itu non negatif. Kita tahu dia dua bilangan itu non negatif, berarti apa namanya pernyataan yang ini berlaku dan ini apa sifat yang ini cukup apa ya cukup bagus untuk di abuse karena ini bisa berlaku jika dan hanya jika y kuadrat lebih kecil sama dengan x kuadrat. Jadi sifat ini akan kita abuse untuk mengerjakan soal ini. Sorry, sebenarnya kayak gini. Nah, sebenarnya lebih kecil sama dengan itu masih jalan, sama dengan juga jalan. Kenapa kita ingin mengerjakan ini? Karena kita ingin menyerang ini langsung. Dan benar-benar pengerjaan soal ini itu bakal jadi pendek dengan cara ini. Coba kita tes ya. Kita akan tes. Uh, Mungkin ini lebih ke apa namanya kita agak pelan aja ya. Nih, oke. Diketahui apa namanya? Buktikan bahwa mungkin kita bisa mulai dengan kata jelas bawah saja. Walaupun ini ya pasti nanti sambil dikoreksi Pak Hadrian juga, tapi kayaknya kalau koreksian nggak terlalu masalah deh. Mungkin kita lebih fokus ke argumennya aja bakal bagaimana. Oke, di sini kita punya hal yang sangat jelas ya bahwa oh, baik Pak. Nanti untuk yang hadir di tutorial itu sebenarnya dari screenshot sama itu ya, report penggunaan di Zoom. Jadi bakal saya pakai nanti. Bakal saya compile sendiri nanti presensi. Jadi memang sudah agak aman. Oke, kita punya pernyataan yang cukup jelas ya bahwa X plus Y itu dan mutlak X plus mutlak Y itu lebih dari sama dengan 0. Karena kenapa? Karena kita ingin memakai ini. Sehingga, oke, ini itu sama saja dengan
Kita bisa nyerang ini langsung aja ya, kan kita pengennya jika dan hanya jika X plus mutlak Y. Jika dan hanya jika, oke, dia akan dua bilangan, iya Pak, gugup saya Pak. Apa namanya? Kita kan punya dua bilangan, ini yang apa namanya? Dia dia sama ya. Oh, Pak Hadrian akhirnya sudah bilang. Oke, kita punya dua bilangan yang dia non negatif, berarti kita bisa kita kuadratkan X plus Y kuadrat. Ini samanya berlaku ya jika dan hanya jika ini. Oke. Nah, ini biar teman-teman bisa ngelihat agak penggunanya ya. Katakan teman-teman itu nggak terlalu suka menghafal banyak sifat-sifat dari bilangan nilai mutlak ya. Berarti kita pakai aja yang ini, X plus Y kuadrat, itu dikuadratkan ya, sama dengan, oke dah, yang ini kita, apa namanya, kita biarin aja ya. Ini mungkin kita bubarkan, mutlak X kuadrat, ditambah 2 mutlak X, mutlak Y, ditambah Y kuadrat ya. Ini akan langsung X plus Y kuadrat, sama dengan, oke, mutlak X kita kuadratkan itu jadinya X kuadrat ya. 2 mutlak X, mutlak Y, tambah Y kuadrat. Nah, di sini teman-teman bisa bongkar. Ya, teman-teman, karena sudah mahasiswa semester 4 ya, setidaknya semester 4, tolong teman-teman bisa melakukan pembongkaran yang sifatnya cukup trivial seperti ini. Karena kalau teman-teman tidak bisa membongkar yang hal-hal seperti ini, oh nanti bakal kacau gitu. Oke, ini kita bisa seret, 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 seret. Ini jika dan hanya jika mutlak X, mutlak Y sama dengan XY. Jika dan hanya jika mutlak XY sama dengan XY. Oke, kita kan punya ya definisi mutlak A, itu kan sama saja dengan A dan minus A kalau A-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan juga A lebih kecil dari 0. Nah ini dia. Ini sebenarnya ini udah berlaku jika dan hanya jika by definition ya. Jika dan hanya jika XY itu lebih besar sama dengan 0. Ya by definition ya. Soal ini seakan-akan terlihat panjang karena ya ditulis saja. Karena tak tulis kayak gini, apa karena tak tulis sedetail ini, jadi memang kelihatan panjang. Sebenarnya pendek. Bahkan sebenarnya boleh dari sini, tulis ini. Habis itu, katakan kalau berani langsung tulis ini. Yang poin-poin pentingnya ya. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Ini tiga, ini empat, ini lima ya. Ini adalah poin yang paling penting dalam pengerjaan soal ini. Makanya kita bisa langsung dapatin X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan karena kita ingin, karena kita membabat soalnya ini jika dan hanya jika ya semuanya, ya udah selesai. Jadi memang soal ini tuh cukup simpel. Nah, sekarang kita mungkin lebih ke breakdown bagaimana pola pikirku dalam mengerjakan soal ini. Jadi dalam kita mengerjakan soal ini, teman-teman itu harus tahu beberapa sifat yang sebenarnya itu sifat yang sudah jelas, tetapi teman-teman tuh masih agak takut untuk memakainya. Jadi kurang lebih kalau teman-teman bisa apa namanya? Kalau teman-teman sudah tahu beberapa teorema, itu teman-teman boleh langsung hantam aja dengan teorema. Jadi waktu UTS, teman-teman tuh jangan takut untuk menghantam soal dengan teorema. Karena waktu ujian itu teman-teman bisa sebelum ujian bisa klarifikasi, Pak boleh pakai ini, Pak boleh pakai itu enggak? Biasanya sih kalau Pak Hadiran tuh bakal bilang ya, bebas kita mau pakai tools tools yang ada silahkan dipakai. Maksudnya tools dari kelas ya. Karena ini soal UTS ya teman-teman boleh mengerjakannya sebebas mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dan sekarang apa namanya? Ya sekarang karena ini memang kita boleh pakai apa teorema-teorema itu ya kita langsung dapat jawabannya. Mungkin teman-teman yang takut ya, teman-teman pasti akan apa namanya? Teman-teman punya ini dan bisa ngejarnya satu arah. Lalu
teman-teman katakan ngejar kasus, teman-teman by default kan biasanya akan buktikan ini kan. Ini kalau default ya, aku akan kasih saja argumen defaultnya itu, teman-teman mungkin, teman-teman mungkin yang gatal ya, ingin mengejar dari diketahui apa namanya, diketahui X plus Y sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Habis itu bla 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 bla. Habis itu yang ini diketahui XY lebih besar sama dengan nol. Habis itu bagi kasus. Bagi kasus ini X lebih kecil sama dengan nol, Y lebih kecil sama dengan nol. Mungkin ini ada lagi bagi subkasus kan. Ini nanti teman-teman bagi kasus dan nanti ya agak capek nantinya. Ini argumen default dan aku akan memperlihatkan pengerjaanku. Sebentar ya. Eh, nah, ini semoga kita buka WA aku ya, semoga aman. Karena aku takut kalau ada chat aku yang bermesra-mesraan. Mana dia? Sini kita bisa lihat ya jawaban UTS ku kemarin. Ini adalah jawaban UTS. Jadi di sini apa namanya? Kita bisa pakai yang ini itu ya aku nah ini ada di tanda perhatian kan X sama dengan 0 ya sama dengan R gimana, Y sama dengan 0 ya anggota X anggota real bagaimana dan seperti itu. Nah, sebenarnya yang bisa nah tapi aku udah mention ya waktu itu karena kurang iseng aja. Bukti arah kanan cukup karena semua pernyataan adalah diaplikasi. Jadi sebenarnya ya aku dapat full score kemarin ya karena ini apa namanya? Karena aku udah mention kalau sebenarnya ini diaplikasi semua. Maksudnya kiri ke kanan ini loh. Kiri ke kanan ini sebenarnya udah diaplikasi. Jadi sebenarnya yang di atas ini tidak perlu. Cuma karena aku agak semplek, aku malah melakukan hal bodoh kayak gini. Ini nomor nilai 20. Nomor 2 itu teman-teman kopas soal itu 20. Nomor 3 itu teman-teman itu cuma apa namanya? Ini teorema yang sifatnya itu sederhana, itu 20. Dan nomor 4 itu ini ya, makanya hindari kata-kata jelas bahwa itu gimana ya. Soalnya kalau nulis kayak gitu katanya nggak diterima dosen, tapi aku lupa. Ya, sebenarnya nulis kata oke, teman-teman biasanya kalau jelas bahwa itu teman-teman lebih mikirkan kenapa dia jelas. Kalau aku ya, aku akan nulisnya kayak gini. Berdasarkan definisi berdasarkan definisi berdasarkan sifat nilai mutlak ya. Nah, cara menghindarinya itu teman-teman itu ngasih alasannya itu singkat aja. Kenapa teman-teman berpikir itu jelas? Itu kuncinya. Jadi apa namanya? Nanti teman-teman ini apa yang membuat itu terasa cukup jelas itu ditulis aja pendek. Kalau teman-teman bisa nulisnya secara pendek itu jelas. Tapi kalau teman-teman itu menulisnya cukup panjang, katakan butuh paragraf, itu hal yang tidak jelas. Jadi teman-teman harus hati-hati. Berdasarkan sifat nilai mutlak itu di sini berlaku kita berlaku ini sehingga langsung aja kita tembak semuanya. Sorry ya tulisanku agak chaos. Sehingga ya udah berdasarkan sifat nilai mutlak kan itu jelas ya. Maksudnya nilai mutlak itu kan memberikan non negatif semua. Berarti karena kita memberikan ini non negatif semua, wah udah kita boleh melakukan ini dan ini udah full score. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang soal ini. Nah, ini jawaban TSG ya, yang tadi nomor 1. Ini harusnya nggak full score, cuma karena aku agak beruntung aja dan maksudnya aku udah mention itu dapat berupa aplikasi ya. Ya udah. Jadi kita bakal langsung dapat jawabannya kurang lebih seperti itu. Ini ya, bahkan sebenarnya menurutku, aku sendiri nggak bisa bohong ya, kalau aku mau roasting soal UTS tahun lalu itu. Yang menurutku yang soal yang memang memaksa untuk berpikir, itu cuma soal nomor 4. Soal nomor 4 ini satu-satunya soal yang menurutku memaksa untuk berpikir. Padahal ini tuh soal battle.
Soal nomor 4 ini adalah soal di buku Bartel. Ntar aku bukakan ya. Oh, sebentar, ini catatan kelas toko, ini tugas kelas toko tidak perlu. Aku akan tunjukkan. Nanti teman-teman silakan cek aja ya di bab barisan kalau tidak percaya apa yang aku bilang. Ini kan ada beberapa juga kayaknya yang mungkin ikut olimpiade ya, jadi nggak apa-apa aku sambil buka kayak gini. Nah teman-teman tuh apa ya, sebenarnya kita tuh sedang dibohongi, dikira soal ujian tuh original, maksudnya soal ujian tuh bagus. Aslinya mah soal ujian kita tuh nggak bagus-bagus apa, bahkan soalnya tuh kopas dari sini, saking apa ya, saking ingin membantu nilai teman-teman. Mana dia ya? Ntar, barisan Fauci, kita cek barisan Fauci. Eh, Mana dia? Ini barisan Cauchy? Belum ya? Oh, ini teorema Bolzano-Weierstrass. Nanti teman-teman akan nanti akan dapat ya. The Cauchy kriteria. Oke. Itu soal ujian nomor 4 kemarin itu adalah mana dia? Nih, soal nomor 9. Soal nomor 9 di sini itu adalah soal ujian nomor 4. Soal nomor 3 ini seingatku juga kopas. Seingatku tuh kopas di atasnya gitu. Jadi nomor 3 ini kopas soal ujian tahun lalu. Nomor 2 itu juga kopas. Kayak nomor 1 juga kopas deh. Nomor 5 itu teman-teman cuma ngitung. Jadi kunci sukses teman-teman itu bisa sukses di pengantar analisis 1 adalah ayo baca Bartel. Jadi itu ya teman-teman, keep in mind, ayo baca Bartel. Oke, kurang lebih itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi terima kasih atas pertanyaannya ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus tadi. Nah, ini juga tips dari aku ya. Kalau memang ingin teman-teman menjawabkan, teman-teman merasa kalau hal ini cukup jelas. Teman-teman tuh berpikir, kenapa hal ini tuh cukup jelas? Nggak apa-apa teman-teman cuma mention berdasarkan sifat ini, kita bisa punya ini. Itu udah cukup untuk membilang kalau yang cukup jelas itu memang sebenarnya jelas. Karena ada arahan ya, jelas karena ini. Maksudnya, Orlando jelas merupakan laki-laki. Karena, apa namanya, ya karena dia laki-laki. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi. Dan sekarang mungkin kita akan bermain di soal ini. Soal UTS yang lampau ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu ya, nggak apa-apa ya soal ini dibahas sedikit, karena aku ingin lebih berbagi ke bagaimana strategi kita dalam mengerjakan soal PI. Nanti bagian-bagian yang memang sangat krusial, itu katakan yang waktu kita main Epsilon Delta, ya mungkin kita akan coba kerjakan nomor 2 ya, karena soal ini juga bagus. Karena teman-teman tuh benar-benar akan sering berkutat dengan Epsilon Delta. Jadi kadang-kadang apa ya, analisis itu kita tuh bisa mendapatkan sudut pandang yang keren untuk mendefinisikan sesuatu yang sepertinya itu simpel. Karena kan udah dikasih ya tentang supremum infimum. Pasti kan di situ Pak Hadrian sudah ada bilang kalau syarat perlu dan cukupnya suatu hal itu jadi infimum itu adalah tidak bisa apa namanya, eh, kalau kita tambah sekecil apapun dia tuh udah gagal jadi batas atas. Itu adalah definisi infimum. Supremum, kalau teman-teman ingin perkecil lagi, perkecil dia sekecil apapun, itu dia udah nggak bisa lagi jadi batas atas. Jadi itu adalah tadi yang terakhir aku sebut itu supremum, yang pertama aku sebut adalah infimum. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini mari kita di sini ya. Kita akan coba soal yang ini. Kalau ada yang mau punya idea, silahkan. Tapi ini kita ingin menunjukkan hal yang sepertinya cukup jelas. Nah, artinya di sini apa namanya, kita ingin menunjukkan bahwa A itu lebih kecil sama dengan B. Apa namanya? Kita bisa kalau teman-teman itu, ini mungkin aku ingin memberikan cara yang agak eh, ekstrim ya. Mungkin pertama-tama aku ingin mencoba dengan cara yang ekstrim dulu. Aku nggak tahu ini caranya bisa jalan atau tidak, tapi mari kita coba. Karena cara yang ini akan mengutilize apa namanya, akan mengutilize fakta ini. Coba kita akan buktikan ya. Oke, kita tahu ini ya, ini diketahui. Dibentuk, kita bentuk aja ya. Kita himpunan A itu sama dengan
Kita akan coba ini cara ekstrim ya. Mungkin aku akan tulis dulu ya. Ini cara ekstrim. Tapi ini cara yang ini nih sangat analisis. Maksudnya kita tuh menggunakan apa namanya? Kita itu ekstrim ya. Cara ekstrim. Ini sangat analisis ya. Kita menggunakan biasanya kalau kita ngerjakan soal-soal analisis aljabar itu maksudnya lebih ke analisis dan aljabar ya. Kita tuh nanti lebih banyak melakukan hal yang bernama konstruksi. Jadi teman-teman tuh harus bisa melakukan konstruksi agar bisa menyelesaikan soal-soal yang sekiranya memang susah. Soal itu kebanyakan susah karena memang teman-teman harus melakukan konstruksi. Yang mana konstruksi ini teman-teman harus benar-benar apa ya punya pengalaman agar bisa melakukannya. Nah di sini aku akan melakukan jawaban ini secara konstruktif dan kita akan coba apakah kita bisa mengerjakannya secara kontradiksi. Oke, apa namanya? Dibentuk A itu sama dengan A min epsilon. Epsilon itu lebih dari 0. Akan dibuktikan, A itu sama dengan supremum supremum dari A. Ini aku akan mengerjakannya dengan pembuktian langsung. Aku akan mengerjakan dengan pembuktian langsung. Teman-teman sebenarnya by default itu bagusnya ini. Ya, cara biasa ya. Aku akan ngasih dengan dua sudut pandang. Cara biasa. Cara biasa itu andaikan apa namanya? Andaikan A lebih besar dari B. Ini cara biasa. Teman-teman silakan coba nanti nanti aku kasih yang cara biasa, tapi kita pakai cara yang konstruktif dulu. Akan dibuktikan A itu sama dengan supremum dari A. Nah, teman-teman nggak bisa bilang, teman-teman nggak bisa langsung bilang jelas bahwa supremum A itu adalah A. Hmm. Jadi di sini kita akan gunakan teorema ya. Teorema apa namanya? Kita ambil PPT Pak Hadrian aja ya. Aku juga punya kok PPT beliau, tapi PPT tahun lalu sih. PA1 ya. Dari 2022 kita pakai teorema ini aja. Ini boleh dilakukan ya karena kembali lagi teman-teman sudah apa namanya? Hmm, Oke, berdasar bahan informasi kita tulis dulu ya informasi soal itu B adalah batas atas A. Oke ya. Sehingga apa namanya? Supremum supremum A itu ada. Dan apa namanya? Mungkin ini ya. Kita ini berdasarkan informasi soal, kita tulis dulu ya, kita susun lagi. Anggapnya ini kita tuh soal yang gampang ya, tapi kita tuh ingin mengerjakannya dengan perspektif lain, perspektif yang gila. Menurutku itu. B adalah batas atas A, sehingga supremum A ada, dan supremum A lebih kecil sama dengan B. Cukup dibuktikan, uh, akan dibuktikan gitu ya, akan dibuktikan apa namanya? A itu sama dengan supremum dari A. Oke, kita akan SS teorema ya. Wah, ini langsung dapat ya. Kita akan apa namanya? Ini kali ini nggak apa-apa ya. Apa namanya? Ini teman-teman bisa kok jelas A batas apa namanya? A batas atas dari A ya.
A kecil itu batas atas. Oke, kita akan kita akan serang teori ini dengan teorema. Diambil diambil sembarang epsilon lebih dari 0 ya. Katakan ini epsilon star aja ya, biar nggak tabrakan dengan tadi. Kita Kita punya epsilon star, kita ambil sembarang epsilon star. Intinya kita tuh pengen buktikan A itu sama dengan supremum A. Eh, apa namanya? Kita ambil sembarang epsilon star lebih dari 0. Oke. Karena epsilon star per 2 itu lebih dari 0. Oke. Diambil, kita katakan ambil apa ya? Kita ambil A star itu sama dengan A dikurang epsilon star. Pokoknya kita tuh pengen buktikan kalau A dikurangin itu nggak bakal jadi supremumnya lagi. A star per 2 anggota dari A, karena apa namanya, epsilon star per 2 lebih kecil dari 0, dan berlaku mungkin ini ya, A epsilon star gitu ya, berlaku di sini A min epsilon itu kan dia lebih kecil dari apa namanya, dia lebih kecil dari epsilon A epsilon star kita ya. Itu kan teorema yang ini nih, itu lebih kecil dari A epsilon, dia lebih kecil dari A, apa ini namanya, ini A epsilon, berarti ini kan lebih kecil dari A tadi. Tadi ini nggak perlu sih, kita kotakin aja ya, tadi nggak perlu. Jadi diperoleh, oke, dapat disimpulkan ya, tulis ya, dapat disimpulkan, dapat disimpulkan bahwa A sama dengan supremum A, sehingga A itu lebih kecil sama dengan B. Itu bukti. Kita ini. Oke, sekarang kita coba ya. Cara lain. Andaikan A itu lebih besar dari B. Andaikan A itu lebih besar dari B. Apa namanya? A dikurang B itu lebih dari 0. Oke. Mungkin ini ya. Diambil epsilon. Kita tes saja ya. Kita tes ya. Epsilonnya itu sama dengan A dikurangin B. A dikurang B lebih besar dari epsilon. Intinya itu kita ingin mencari masalah dari A min epsilon. Katakan kan di sini ya. Kalau apa namanya, ini kan bilangannya B, mana ini B, ini A kan. Kita kan pengen asumsikan, katakan kalau B itu sebenarnya ada di sini. Berarti kan kita kayak bisa cari masalah kalau, mari kita lihat aja ya, kita coba sambil perjalanannya. Nah, teman-teman tuh, apa namanya, gunakanlah informasi yang ada. Andaikan A lebih besar dari B gitu kan. Diambil epsilon itu sama dengan A dikurang B yang lebih dari 0. Berarti di sini, apa namanya, hmm, berdasarkan apa informasi soal ya, itu berlaku ini yo, A dikurangin ini, katakan epsilon star juga ya, nggak usah, A dikurang epsilon lebih kecil dari B ya. Kita lihat dulu ada permasalahan nggak yang kita peroleh. A dikurangin A dikurang B lebih kecil dari B. Jika dan hanya jika itu bisa kita buang ya, B lebih kecil dari B. Nah ini dia, B lebih kecil dari B itu adalah permasalahannya. Apa namanya, eh berarti di sini teman-teman tuh dengan ngambil epsilon tertentu ya. Biasanya kalau aku tuh memang aku gambar aja sih. Katakan di sini A min epsilon ya. Ini A, ini B. Aku anggap aja kayak ini B kan.
Ini tuh A. Kalau kayak gini kan ya masalah. Cuma tadi asumsi kita tuh andai kata A tuh lebih kecil dari B. Nah, di sini teman-teman tuh bisa mencari kontradiksi bahwa kita tuh bisa ngambil epsilon itu cukup kecil ya. Tadi kan asumsikan apa namanya? Ini kan A lebih, kita bikin garis bilangan dah. Ini A min epsilon, ini A, ini B kan. Kan kita pengennya buktikan kayak gini targetnya. Cuma di sini kita asumsikan kalau kayak gini. Nah, di sini apa namanya? Ini kan ada gap nih. Ada gap dari A ke B. Berarti kan kita bisa ngambil epsilon. Epsilon itu sama dengan apa gap dari A ke B ini kan A dikurang B ya. Di mana kita bisa cari masalah. Katakan atau enggak di sini. Ini kan ada gap ya dua bilangan. Kita bisa cari epsilon baru, sehingga B itu lebih kecil dari ini. Di mana seharusnya apa namanya amin apa namanya amin epsilon star ini kan lebih kecil dari B. Ini anu ya, ini kontradiksi cara lain, ini kontradiksi lain. Jadi ada sebenarnya ada dua cara kontradiksi. Kalau teman-teman cukup pro ya, teman-teman bisa aja kayak langsung refleks kayak aku yang ngambil epsilonnya itu A kurang B dan melihat ada masalah apa yang muncul. Kontradiksi. Yang ini kontradiksi ya. Atau nanti kalau teman-teman mau, ini kita bisa pakai kontradiksi yang lain. Itu tadi ya. Teman-teman kayak gambar gitu aja kan. Karena harusnya semua epsilon tuh ada di sebelah kiri B ya. Dimana kan kita pengennya kayak gini. Tapi kita buktikannya tuh kayak gini. Ya apa masalahnya tuh kayak gini yang kita bikin. Nah, kalau teman-teman sudah agak terbiasa dengan bilangan real kayak gini, teman-teman tuh kayak ngerasa, eh, ini kan kayaknya masih ada gap nih. Bisa nggak sih aku ambil suatu epsilon, di mana epsilonnya tuh ada di antara gap ini. Mana kan ini seharusnya amin epsilon star ya kayak gini juga. Nggak mungkin kan kita ngambil epsilon star yang cukup kecil sehingga amin epsilon star itu lebih, apa dia lebih besar dari B, tapi juga lebih kecil dari B dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu adalah kontradiksinya ya. Jadi kita punya dua style kontradiksi. Teman-teman bisa buktikan. Jadi ini soal yang cukup sederhana ya, tetapi kita bisa mencari tiga perspektif untuk mengerjakan soal ini. Jadi itu ya, di cara ekstrim silakan dipakai, cara biasa juga dipakai. Kebetulan di sini cara biasanya lebih bagus ya. Aku cuma pengen memberikan teman-teman cara memanfaatkan analisis semaksimal mungkin dengan cara ekstrim tadi. Oke, untuk soal ini kurang lebih seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi itu, aku memberikan tiga perspektif untuk satu soal yang sama. Nah, jadi teman-teman memang harus, saranku sekarang tuh teman-teman biasakan dengan bagaimana cara kita bermain di Supremo, bagaimana cara kita bermain di Intim. Karena apa namanya, kita menggunakan itu adalah apa namanya, adalah yang paling penting. Oh ya, nanti untuk sementara recordnya itu ya bakal aku upload ke Google Drive ya. Dan kayak nanti akan sedikit potong karena tadi ada bagian dari ya bagian chat pribadi yang aku tidak ingin teman-teman lihat ya. Oke, sekarang teman-teman silakan coba nanti ya 3 dan 4 itu sepertinya tidak terlalu susah. Ini ingat ini hantam aja. Ini hantam saja dengan dikuadratkan ya. Teman-teman silakan coba dikuadratkan. Kalau yang ini yang ini aljabar sih. Yang ini simple ya. Oke, kita mungkin sekarang kita lebih ke berkutat dengan bagaimana cara kita nge-utilize supremum, bagaimana cara kita nge-utilize infimum. Mungkin ada dulu sedikit keluh kesah teman-teman tentang apa namanya? Tentang supremum dan infimum. Ada sih cara aku kemarin biar aku memang cukup bisa bermain dengan apa? Supremum infimum, tapi mungkin kita kasih a little bit moment of silence ya, biar teman-teman agak kena. Itu juga ada ya soal UTS RIS. Itu apa namanya? Aku iseng.
bisa masukin soal itu. Nggak terlalu susah kok. Ntar, kita lihat jawaban UTS RISku ya. Ada sifat apa yang saya pakai buat itu. Ntar ya, aku cek dulu. Hmm, Bentar ya, kita cek jawaban UTS RISku dulu. Jawaban UTS RIS. Hmm, oke, oke. Hmm, Mungkin kalau tidak ada, aku ingin mengerjakan soal yang ini ya. Kita kerjakan soal yang ini dengan cara yang juga extraordinary. Ini UTS RIS, tapi aku bisa nyajikannya dengan bahasa yang lebih PA1. UTS mata kuliah RIS ya. Silakan diambil nanti teman-teman yang semester 6. Sebenarnya kemarin semester 4 bisa aja ngambil. Andai kata tabrakan jadwal mungkin bisa aja negosiasi dengan Pak Wawan waktu itu biar jadwalnya jalan. Tapi sepertinya teman-teman tidak ada yang mencoba ya untuk mencari masalah di RIS. Karena teman-teman kalau ngambil RIS ini, PA1 itu jadi benar-benar gampang. Saking susahnya RIS itu, bukan susah sih, membingungkannya RIS ini, bikin bagongkannya ini. Aku benar-benar PA itu no struggle ya. PA1 tuh no struggle. Karena aku struggling di tempat lain. Oke. Kita sekarang ingin, apa namanya, kita ingin coba mengerjakan soal yang ini. Mungkin teman-teman ada yang mau coba dulu. Kita kasih a little bit moment of silence. Kita minta teman-teman coba bentar. A little bit moment of silence ya. Hmm, nah, dikit. Mhm, 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 mhm. Coba kita coba kita kejar dengan apa? Dengan sifat-sifat yang sepertinya agak eh, agak ekstrim ya. Aku akan memberikan teman-teman skill ini, teman-teman silakan buktikan ya. Ini silakan buktikan mandiri. Ada di buku Bartel ini, ada di Bartel, ada di Bartel bab 2 ya. Cek aja ini soal ya. Ini soal latihan. Itu teman-teman bisa buktikan bahwa ini maksimum dari A ke B, oke? Maksimum dari A ke B itu sama aja dengan A plus B ditambah ini kita kita tengahin ini A plus B per 2. Habis itu di sini kita tambahin A, A minus B ini kita bisa pandang sebagai jarak ya. Jadi kayak ini A, ini B ya. Welok, nggak apa-apa. A-nya lebih kecil dari B. Di sini itu A plus B per 2. Jarak ini kan mutlak mutlak A minus B. Jadi teman-teman bisa ini kan di tengah ya. Boleh kalau ke kanan, maka akan dapat maksimum. Kalau ke kalau plus kan berarti ke kanan ya. Ini berarti ke max. Kalau ini berarti ke min. Kalau ke arah kiri ya. Itu alur jawabannya. Silakan buktikan sendiri. Minimum A, B itu adalah A plus B per 2. Kita kurangi mutlak A kurang B per 2. Oke. Eh, apa namanya? Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan fakta yang cukup apa ya? Cukup mengejutkan itu apa ya? Fakta yang cukup mengejutkan itu. Hmm, Oke, mari kita coba mengerjakannya dari dengan sudut pandang yang agak gila ya.
Aku tuh ingin memberikan teman-teman sudut pandang yang agak ekstrim. Kalau teman-teman pasrah ya, ini bisa dibongkar, ini bisa dibongkar, ini bisa dibongkar ya. Bisa dibongkar dan sepertinya kalau teman-teman cukup crazy, itu bisa dikejar dengan ketaksamaan segitiga. Kayaknya ya. Nah, coba tak pikir, kalau kita kejar pakai ketaksamaan segitiga bisa nggak? Eh, uh-huh. Kayaknya bisa sih dikejar pakai ketaksamaan segitiga. Mm-mm. Mungkin bisa dikejar pakai ketaksamaan segitiga menurutku sih. Sebentar. Ini kan, coba ya, aku sekalian testing-testing dulu ya. Teman-teman kan sebenarnya di sini juga punya yang namanya ketaksamaan segitiga ya. Ini lebih kecil sama dengan mutlak dari mutlaknya apa namanya? A X plus Y dikurang mutlak dari X. Oh iya, ini ya. Ntar aku kayak tar. A plus B itu kan lebih besar sama dengan dari mutlak A dari mutlak B ya. Berarti ini kita boleh langsung ini dimasukin saja mutlak X tambah mutlak Y dikurangin mutlak X min Y ya. Oke. Dan di sini teman-teman kalau agak crazy juga, ini bisa teman-teman buktikan ini apa namanya? Sepertinya agak bahaya ya kalau aku sembarangan nulis di sini. Oke, sepertinya agak bahaya. Oke, kalau teman-teman pasrah ini bisa dibongkar. Eh, apa namanya? Ntar, mari kita lihat ya gimana perspektifku waktu itu menjawab soalnya. Diperoleh apa namanya? Oke. Berarti kan di sini ya, aku akan coba, kita akan coba apa memaksa sedikit soalnya. Itu kalau kita misalkan ini ya, coba kita punya maksimum dari mutlak A di dengan mutlak B, mutlak X, mutlak Y ya. Kita coba aja. Itu sama saja dengan mutlak A, kita tambahin mutlak B, kita bagikan 2 ditambah mutlak dari mutlak A, mutlak B. Kayak gini ya, kita ganti ya. Nanti minimum dari mutlak X dengan mutlak Y itu teman-teman juga bisa mengerjanya dengan cara yang cukup aneh seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa mengejarnya dengan cara yang cukup aneh seperti ini. Mutlak A dikurang mutlak B per 2 ya. Kita kurangi. Eh, nanti itu apa namanya? Teman-teman bisa combine sih. Eh, Sebentar, kita lihat dulu. Aku kayak agak lupa juga dengan perspektif yang waktu ini menurutku agak mantap sih. Berarti kan di sini kita punya ya, ini max atau min? Maksimum. Di sini kita punya mutlak A plus mutlak B ya, ditambah apa namanya? Mutlak mhm, itu lebih besar sama dengan ini. Mutlak A tambah mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B per 2 itu kan lebih besar sama dengan dari apa namanya? Mutlak A plus mutlak B kan. Berarti di sini kalau kita memaksimumkan mutlak ini ya, ini itu lebih besar dari mutlaknya A ditambah mutlaknya B. Nah, sekarang teman-teman bisa mencoba cara yang sekali lagi ini cukup crazy. Yaitu teman-teman bisa buktikan bahwa berarti kan, nah sekarang akan dibuktikan, ADB akan dibuktikan
maksimum dari mutlak X dan mutlak Y itu sama saja dengan, katakan di sini itu apa tadi? Nah, teman-teman bisa buktikan ini. Ditambah mutlak dari X min Y. Teman-teman bisa bagi kasus, apa namanya? Teman-teman bisa bagi kasus, katakan kalau welok tuh apa namanya? X itu lebih besar sama dengan Y itu ya. Atau ini kalau teman-teman mau juga sebenarnya bisa aja welok gitu kan. Biar apa namanya? Pernyataannya itu cukup disederhanakan. Ini teman-teman, oh ya aku lupa ya karena aku main di list tadi aku ngerasa kalau kita tuh ada beberapa sifat yang tidak boleh kita lakukan. Sebenarnya kalau kita main di kita di list itu setiap dua unsur itu nggak bisa dibandingkan. Cuma karena kita main di real, kan kita tahu ya dua bilangan itu bisa dibandingkan, memang satu lebih besar, satu lebih kecil. Teman-teman bisa menggunakan cara itu untuk menyederhanakan, sekiranya menyederhanakan pengerjaan soal ini. Oke ya, berarti apa namanya? Sorry, ini apa ini namanya? Oh ini per dua ya. Berarti dua kali itu ini per dua ya. Oke. Nanti teman-teman itu akan buktikan dua kali maksimumnya ini sama saja dengan itu. Eh, Mari kita cek dulu. Aku mau cek gimana cara pembuktiannya. Tapi kalau teman-teman nanti apa? Ini waktu tutorial masih ada 30 menit ya. Sebenarnya aku typo ya di waktu itu. Bentar. Pengantar ruang risiko di mana dia? Eh, Loris. Wow, caranya cukup haram. Ya, caranya cukup haram. Hmm, Oke, aku akan menunjukkan cara yang cukup haram. Teman-teman silakan gunakan cara haram ini sebagai apa namanya? Sebagai training ya. Ini cara ini gunakan sebagai training. Ini silahkan buktikan. Teman-teman bisa, kalau mau ya, teman-teman bisa aja buktikan. Sebentar. Ini. Silahkan buktikan maksimum apa? Mutlak X itu sama dengan maksimum dari X dan min X. Nanti teman-teman bisa buktikan apa namanya? Kita bisa buktikan ini. Mungkin kita sekarang akan cek ya. Oke, kita cek dulu ya. Kan kita ingin ngecek ya, maksimum dari mutlak mutlak itu ya, dua bilangan mutlak ini kita maksimumkan. Tadi kan udah aku bilang ya, itu sama aja dengan maksimum dari maksimum. Kita maksimumkan X, Y, dan juga maksimumkan ini, sorry, X dengan min X, dan juga kayak ini, Y dengan min Y. Nah, karena ini max semua, kita boleh bikin dia kayak gini. Max-nya dari X, min X, Y, min Y, apa namanya? Kemudian ini, apa namanya, sedikit aku berantakin ya. Sedikit aku berantakin. Itu maksimum dari, katakan di sini ya, kita punya X dengan min Y, eh, apa, maksimumnya aku taruh lagi, nggak masalah. Sebenarnya ini kayak supremum itu. Teman-teman yang di Madis kemarin kan sudah pernah ngambil. Itu kan ada kan kayak sifat supremum yang itu, apa namanya, teman-teman pakai ilmu supremum yang dipelajari di Madis itu sangat bisa. Makanya kemarin aku bilang kadang-kadang agak penting juga. Teman-teman bisa belajar supremum. Nanti teman-teman bisa pakai tools yang ini. Ubah dia jadi ini. Itu apa? X min Y per 2 ditambah mutlak dari X plus Y per 2 ya. Pakai teorema yang itu. Ini kan jadinya min Y. Koma.
maksimum ini kan min X, apa namanya? Min X plus Y, apa nih? Min X plus Y ya, A plus B, ditambah, teman-teman bisa buktikan ini X plus Y per 2. Nah, nanti itu ada sifat kalau bisa cek ada di materi kalian, itu kalau apa? Kalau dia tambah konstanta, konstanta itu bisa kita keluarkan. Ditambah maksimum dari X min Y per 2. Ini kan min X min Y sebenarnya. Dimana ini sama aja dengan X plus Y per 2 ditambah, ya ini sebenarnya nilai mutlak dari X min Y per 2. Yang mana ini sebenarnya sama aja dengan X plus Y kita bagi 2, kita tambahkan dengan X min Y kita bagi 2. Sehingga mutlak X plus Y ditambahin mutlak X min Y itu sama saja dengan 2 kalinya maksimum mutlak X dengan mutlak Y. Ini adalah cara ekstrimnya. Ya udah, dimana kan tadi kita udah punya ini ya, kita labelin aja 1, ini kita labelin 2, berarti kan ini lebih besar sama dengan mutlak X plus mutlak Y, dimana ini dari 3. Ya, jadi agak crazy ya cara buat membuktikannya. Cuma ini bisa, ini bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, hal bagusnya dari maksimum minimum ini, teman-teman bisa mempermainkan maksimum minimum tuh kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa ngedefinisiin nilai mutlak itu ya, apa nilai mutlak itu ya sebagai maksimum dari ini, X dengan min X. Jadi kan ada yang piecewise. Teman-teman juga bisa definisikan sebagai akar dari kuadrat. Teman-teman bisa definisikan dia sebagai maksimum dari plusnya atau minusnya. Itu memang enaknya teman-teman di bilangan real. Banyak cara untuk mendefinisikan bilangan. Itu benar-benar nyaman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya ini ya, banyak teorema yang harus teman-teman cek. Walaupun ini satu soal tidak berdosa ya, tentunya tidak berdosa. Teman-teman kalau mau cari cara lain, sepertinya bisa. Sepertinya dengan, apa namanya, mungkin kita samain segitiga, kali-kali jalan. Kalau kalau tidak jalan, berarti silakan dengan cara lain. Oke, ada yang mau dikonfirmasi dulu? Intinya kuncinya itu adalah teman-teman ngebongkar yang ini. Teman-teman berani untuk membongkar agak ekstrim kayak gini. Itu ada kok dibahas di apa? Ini aku show off aja ya. Yang soal ini sebenarnya aku show off aja. Mana dia ya? Sifatnya itu ada di cover di, kita lihat ya. Density, supremum, real number, interval ya. Teman-teman kan masih interval ya. Ini. Nah, ini anu ya, waktu aku masih pemula dulu ya. Aku juga keteteran. Nah, ini, bahkan soal ujian kalian juga nomor 10 ini, bah, kok pas. Nomor 11 itu juga gampang. Nomor 12 itu, kalau teman-teman gampang, apa namanya? Nah, ini, nomor 13. Aku sudah pernah ngasih di tutorial Magdis malah, yang hal kayak gini tuh. Sebentar ya, kita cek teoremanya. Aduh, teorema buat sifat-sifat supremum itu loh. Ada. Kalau nggak ada, berarti aku menghayal. Nah, ini, example sini loh. Supremum itu sebenarnya sama aja dengan maksimum kalau himpunannya itu berhingga. Kalau berhingga ya. Supremum itu sama aja dengan infimum. Supremum sama dengan maksimum kalau berhingga. Infimum itu sama aja dengan minimum kalau dia berhingga. Take note ya, berhingga. Oke. Jadi itu sebenarnya sifat yang di bawah tadi ya. Kenapa aku bisa ngeluarin di sini? Ini apa ya? Example 2.4 2.41 Bartol. Kenapa aku bisa ngelakuin kayak gini? Ya, soalnya tidak berdosa ya, tapi ternyata segila itu. Oke, bagian part 3 tidak akan dibahas ya di pertemuan berikutnya saja, tergantung dengan keputusan Pak Hadrian nanti seperti apa. Kayaknya kalau interval kita nggak bisa cover sekarang. Kita akan ke supremum aja ya. Walaupun tadi kita masih di operasi apa dan urutan bilangan real, ternyata kita sudah sering dicampur adukan dengan yang namanya supremum intimum ya. Padahal
kelengkapan bilangan real ya ada di bawah. Tapi kok kita dari tadi udah berkali-kali kelahinya. Oh ya, ini bukan anu ya, bukan if ya. Sorry. Nah, kita akan coba nomor ini ya. Teman-teman, mungkin nomor 2 bisa dicoba sebagai latihan. Itu menghitung ya. Atau kalau yang ingin mencari tantangan, ini ada nih soal MIPA unit kemarin. Clue itu misalkan X sama dengan 2 pangkat N, Y sama dengan 4 pangkat N. Nanti sederhanakan, sederhanakan. Nanti teman-teman bisa sederhanakan dan apa? Di situ ini tambah lagi pakai ANGN. Gimana apa namanya? A plus A plus B itu lebih besar sama dengan 2 kalinya akar AB. Berarti kita ini ya 4 AB itu ini ya pakai yang ini. Silakan dicoba ya untuk setiap apa namanya? Enggak. Jangan. Ini clue untuk yang nomor ini ya. Kita coba dulu yang sedikit lebih teoritis ya. Kira-kira untuk mencari supremum intimum ada yang mau teman-teman tanyakan dulu nggak? Sekiranya masih kebingungan gitu. Kalau teman-teman kebingungan, aku akan membahas nomor 1 secara detail. Tapi kalau misal nggak ada, mungkin aku akan sedikit cepat ya. Atau kayaknya lebih bagus itu ya nomor 1 dulu aja ya. Lebih baik ngitung dulu sebelum kita membahas hal-hal yang berbau teoritis. Kita coba ya. Kita coba. eh kita coba ke ini. Soal yang kita bahas baru 3 aja ya. Ini 4, ya kurang lebih 5 lah nanti mentok. Termasuk yang itu. Ya, kalau ada yang mau teman-teman apa? Teman-teman tanyakan dulu seputar ini. Mungkin kalau mau coba. Ini X-nya itu ya. Interval nomor 1 ya. Sekiranya nomor A itu ada yang bisa nebak nggak batas atasnya apa? Mungkin kalau masal ragu, malu-malu bisa lewat PC aja atau lewat everyone juga masih boleh. Ada yang bisa mau nebak kena dia terbatas. Kenapa? Bukan terbatas ya. Batas atas, batas bawahnya apa? Dan mungkin kalau mau memang silakan supremumnya apa, intimumnya apa gitu bisa. Sambil aku lihat HP ku ya. Nah, kita lihat sambil. Ntar ini informasi ONMIPA guys. Bukan pengumuman ya. Pengumuman ONMIPA belum ada. Mahasiswa total daftar mahasiswa. Oke, kalau apa namanya tidak ada, mungkin kita bisa mencoba ya. Oke, mari kita mulai. Nah, kita akan buktikan dia terbatas. Oke, kita sekali nulis saja ya definisi terbatas. Apa namanya? A itu A subset R itu dikatakan terbatas, dikatakan terbatas ke atas. Kita start dulu aja ya. Terbatas apa? Terbatas ke atas.
di bawah ya. Jadi bisa terbatas ke atas, terbatas ke bawah. Apabila terdapat apa namanya? Terdapat U itu ya. U anggota dari real sehingga apa namanya? Untuk setiap untuk setiap anggota real itu berlaku anggota A ya. Untuk setiap ini berlaku apa namanya? Kalau ini ke atas ya, kalau batas atas itu ini, kalau batas bawah itu ini. Kita warna biru aja ya, biar agak beda. Nah, ini kalau kalau nanti resepnya terbatas itu adalah atas tambah bawah. Kalau mau terbatas aja, ya. Kalau misal kuncinya itu mau terbatas aja, berarti dia terbatas ke atas, dia terbatas ke bawah, atau ekivalen dengan terdapat U, U lebih besar sama dengan nol, sehingga untuk setiap A di dalam A itu berlaku mutlaknya A itu lebih kecil sama dengan U. Cara yang kita kasih ini akan kita abuse biar kita bisa nulis jawabannya cuma apa namanya ya, sekali kerja. Tapi kalau teman-teman nggak mau sekali kerja juga no problem sih. Dan ini juga dulu di tahunku itu ada permasalahan di mana ada mahasiswa itu yang tidak memahami tulisan X sama dengan 01 ini apa. Ingat, ini X ini bukan tuple ya, bukan tuple 01. Karena kan X ini himpunan. Nggak mungkin ada himpunan itu ditulisnya kayak gini. Himpunan itu selalu kita tulis dengan kurung kurawal. Oke? Ini bukan tuple. Nah, kalau himpunan berarti X itu sebenarnya adalah apa namanya? X bilangan real di mana dia adalah katakan A aja ya. Dia di antara 0 sampai 1. Itu adalah definisi X kita. Interval 01. Oke. Hmm, kita akan langsung saja ya. Untuk setiap ini ya, teman-teman, karena aku ingin agak cepat, jadi nomor B ini aku akan agak cepat juga nulisnya. Jadi hati-hati ya. Untuk setiap apa namanya? Untuk setiap eh untuk setiap X, Y anggota X ini berlaku, kita harus nulis. Aku biasa kalau nulis jawaban tuh kayak gini. Aku nyoret dulu kayak gini kan. Aku kan pengen buktikan dia terbatas ya. Gx, Y itu sama saja dengan X plus 3Y. Oh ya, ini juga. Teman-teman kalau mau sukses di analisis, ada satu aturan yang harus teman-teman itu terbiasa makainya. Itu make bukan aturan, ketaksamaan ya. Satu ketaksamaan yang teman-teman harus bisa terus pakai itu adalah ketaksamaan segitiga. PA1 itu, ketaksamaan segitiga itu adalah kunci PA1. Nanti teman-teman waktu ngitung limit dengan definisi, ngecek kekontinuan fungsi dengan definisi, itu kuncinya adalah ketaksamaan segitiga. Take note, teman-teman harus sangat bisa pakai ketaksamaan segitiga. Jadi memang banyak keharusan yang teman-teman harus bisa, tetapi itu sebenarnya udah cukup nyaman apabila teman-teman memang udah dari agak lama makainya. Contohnya ini, kita pakai ketaksamaan segitiga ya. Ini kita pakai ketaksamaan segitiga, berlaku, ini cukup jelas ya, X, apa namanya, X mutlak Y itu lebih kecil dari 1 ya. Karena ini, sehingga ini berarti lebih kecil dari 1 plus 3 kali 1 sama dengan 4. Berarti kesimpulannya, G itu terbatas.
Sesederhana ini aja jawabannya. Ini untuk A. Sekarang kita ingin meluncur ke, kita lihat dulu, ini soalnya potong nggak? Nggak ya? Oke, nggak potong. Kita meluncur ke soal B. Didefinisikan fungsi f, jadi f itu dari interval 0,1 ke real dengan fx itu sama dengan supremum dari apa gx, y ya, gx, y betul, y-nya anggota x. Nah, berarti di sini ini supremum x, y itu kan tadi x ditambahkan 3y. Y-nya anggota dari x. Sekarang, kita gunakan cara yang sama kayak bagian tadi. Kita keluarkan bagian yang konstan. Lihat, ini tidak bergantung dengan X. Maksudnya himpunan ini tuh udah konstan terhadap X. X-nya tuh fix ya. Itu X. X itu fix sebenarnya. Berarti kan fix sembarang X anggota X, sehingga di sini kita akan nge-abuse banyak sekali sifat yang memang sifat ini cenderung marvelous. Sifat ini tuh cenderung marvelous. Ini ya ada sifat-sifat yang ini teman-teman bisa cek saja. Seingat itu ada lagi deh sifat marvelous ya itu lagi. Ada nanti A kali supremum itu bisa. Nah ini dia. Aku akan menggunakan juga cara ini. Jadi sebenarnya aku akan mengutilize banyak sekali sifat-sifat biar teman-teman tuh bisa melihat soal yang kelihatannya kompleks itu bisa disederhanakan. Bisa kita sederhanakan dengan sifat-sifat yang mempermudah. Maksudnya jawaban yang sebenarnya panjang itu bisa jadi pendek dengan teman-teman tuh bisa menggunakan teorema. Oke, pertama kita keluarkan ini ya. Kita keluarkan X-nya itu boleh kita keluarkan. Supremum 3Y. Y-nya anggota X. Oke. Ini 3 itu kan lebih dari 0 ya. Sama dengan X ditambah 3 dikali supremum Y, di mana Y itu kan anggota dari 0,1. X-nya kan 0,1 ya. Sebentar. Y anggota X aja. X ditambah 3 dikali supremum dari interval 0,1. Interval 0,1 ini kan bukannya gampang, Mas Lando. Oh, gampang banget. Sama dengan X ditambah 3 dikali supremum interval 0,1 itu adalah 1. Sama dengan X plus 3. Ini ya. Berarti kita udah dapat nih definisi apa fungsi f itu apa. Sekarang berarti diperoleh, mungkin ini ya biar cara main kita lebih mulus, itu aku tulis di sini. Nah, diperoleh langsung apa namanya? Sekarang aku kasih lagi contoh, kasih SS lagi ya. Jadi teman-teman tuh rajin membaca saja soal-soal kayak gini tuh. Oh, gampang juga ya Mas Rado soalnya. Iya, tuh gampang. Nah, sifat-sifatnya kayak gini boleh langsung dipakai. Jadi sebenarnya soal ujian kemarin tuh bisa dijawab dengan lebih pendek lagi. Cuma waktu itu aku masih skill issue ya. Sekarang kan aku bisa membagikan perspektifku yang setidaknya sedikit lebih dewasa dalam bermatematika ya. Oke. Diperoleh ini ya, teorema yang akan ku abuse itu ada ini, ada ini.
Oke, ini Bartol soal 2.4 nomor 4. Ini Bartol example 2.4.1 ya singkatku. Coba tadi kita cek lagi. 2.4 2.41a. Oke, jadi sifat ini akan kita abuse. Kita akan abuse dia banget. Oke, sebenarnya intimum juga jalan ya. Intimum juga jalan. Nggak masalah kok di intimum. Anggapnya gini ya, kayak himpunan itu kan apa? Kenapa sifat yang itu tuh jalan? Kita kan misal punya himpunan kayak gini ya. Katakan gini. Ini kita katakan ini himpunan A. Kita bisa kalau ini bisa kita geser kan? Ini kan katakan ini supremum A. Berarti kan kalau kita kan kata geser ke kiri gitu ya. Ini adalah A minus eh, mungkin yang birunya aja yang asli ya. Kita ini A, ini supremumnya A. Yang merah ini adalah A plus katakan A plus eh, P gitu kan. Otomatis kan apa ini ori, ini tuh geser. Nah, ini tuh geser. Berarti kan binalar kita, oh ini Mas, berarti supremumnya juga digeser dong. Ya, digeser memang. Jadi itu ya, infimum kegeser. Infimum infimum juga kegeser. Jadi sebenarnya sifat yang kayak nomor F tadi ini kan ingat karena dia tidak bergantung dengan X ya, supremum himpunan itu, infimumnya juga kita boleh kita buang aja X-nya keluar dari situ. Sekarang kita kembali ke sini. Mari kita kembali ke ini ya, kita kata dia. Ini kita mulai. Oke. Ini kita sini ya. Ini juga ini kita kecilkan aja nggak apa-apa ya. Nah, kita cek dulu. Mari kita coba kecilkan. Set, kita kecilkan. Ini jawabannya pendek kok. Makanya aku berani ngasih space kecil ini aja. Oke, ini kita adjust dikit ya. Kita geser ke atas. Sip. Oke, space ini, dua baris ini tuh cukup untuk aku menjawabnya. Oke, tadi infimum fx ya. Oke. Infimum, infimum dari fx, x-nya itu di dalam apa namanya? X yang gede ya. Itu sama aja dengan infimum x plus 3 x plus x. Oke, x itu anggota x ya. Kan ini nggak ada kaitan, ini kan nggak ada kaitan sama x di dalam x kan. Maksudnya sama anggota x. Jadi kalau konstan itu ya, sesuatu yang tidak berkaitan, walaupun dia ditulis dalam variabel x kayak gini ya, itu teman-teman selama tahu dia tidak berkaitan, boleh ditendang. Maksudnya tidak berkaitan dengan yang di bagian kanannya itu kan hanya untuk yang gerak itu kan Y anggota X. Jadi itu enaknya. Teman kita bisa buang, itu kita boleh buang ini sama dengan apa ini? Kita buang ini ya 3 plus infimum dari X. X itu anggota dari X. 3 plus, oke, X itu kan interval terbuka 01 ya. Mas Lando, itu apa namanya? Itu infimum 01 bukannya jelas 0 ya, Mas? Yoi, 3 plus 0. Sama dengan 3. Selesai. Sederhana. Soal yang kelihatannya intimidatif itu, apabila kita punya teorema yang bagus, kita juga bisa punya pemahaman yang kuat tentang bagaimana cara memanfaatkan supremum, memanfaatkan infimum, itu dor, langsung hancur soalnya, babak belur, pensiun nih soalnya. Anggapnya kayak soal ini yang kita bandingkan ya. Aku akan SS aja ya pengerjaanku. Kita lihat dulu.
Nah dia, nah ini dia pengerjaan UTS ku ya. Pengerjaan UTS ku itu, wah, wah, sepanjang ini apa ya? Oke, aku akan coret di Zoom ya. Kita akan komentar dulu tentang jawabanku di UTS. Ya sebenarnya bagus sih jawabanku tetap full score. Cuma kan eh, untuk aku memang aku bagusnya mencari jawaban yang paling efektif. Jadi sebenarnya yang aku lakukan di tutorial ini juga memberikan teman-teman jawaban yang efektif. Aku akan komentar tentang, aduh nggak bisa ya aku nyoretnya. Oke, ya aku akan komentar di sini. Itu apa namanya? Ini untuk terbatasnya, ini S ya, ini EZ ya, ini EZ. Terbatasnya EZ. Sekarang mungkin kita akan gerak ke bawah dulu, kita geser dikit. Teman-teman tolong perhatikan apa namanya? Penulisanku untuk jawaban soal ini tuh sangatlah panjang dan apa apa namanya? Teman-teman take note kalau ini tuh apa coba? Harus ngambil maksimum setengah ini itu. Kita lagi harus nulis ini, kita tulis begini, kita tulis begitu. Maksudnya tuh apa ya? Pushing, pushing loh guys. Kalau apa namanya teman-teman tuh nggak punya sifat-sifat, anggapnya ini cuma aku kejar dengan definisi. Modalku tuh cuma definisi aja. Dan ya Tuhan, panjang banget tulis kayak gini. Maksudnya jawabanku tuh kompleks. Jawabanku tuh kompleks untuk soal ini. Jadi anggapnya kita sekarang tuh sambil ngerosting soal jawabanku ya, walaupun dia full score dapat 20, tetapi jawabannya itu tidak keren, tidak efektif. Untuk teman-teman kan mungkin targetnya udahlah yang penting benar dapat full score mah alhamdulillah Mas, bersyukur juga dapat full score. Ya itu. Karena aku sebagai tutor, aku harus memberikan teman-teman cara terbaik untuk mengerjakan soal agar mempermudah penulisan teman-teman dan meningkatkan nilai teman-teman juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Tadi ya, teman-teman tolong bukan dihafal, diingat sifat-sifat itu sering-sering dipakai. Biar teman-teman tuh kalau kayak soal tadi itu langsung, Mas, ini mah gampang banget. Ngapain ngapain nulis panjang-panjang kayak gini? Maksudnya dibandingkan ini ya. Soalnya ini panjang banget. Aduh, ini panjang banget. Mari kita tulis ya. Panjang banget ini. Nah, aku nulis aja kayak gitu. Panjang banget. Udah pusing. Ngapain kita ngerjain soal itu kalau kalau bisa mudah, kenapa susah gitu loh. Kecuali kalau memang teman-teman cari masalah, ya silahkan pakai jawaban yang ini. Aku akan aku akan bagikan aja ya jawabanku yang ini, walaupun sepertinya apa ya jawabanku yang ini pantas untuk di roasting. Yang B aja ya, yang A-nya nggak masalah. Yang A-nya silakan teman-teman cek ya, ini jawaban roastingable. Eh, aku kasih aja ya. Jadi itu ya, walaupun memang nilaiku bagus, tapi jawaban yang kuberikan itu jelek. Ya, mungkin teman-teman akan bilang, oh Mas Orlando ini nggak punya hati, nggak empati dia. Apa jawabannya, apa nggak bisa bersyukur dia, padahal udah bisa. Ya, tadi kembali lagi, aku tutor harus memberikan teman-teman sajian yang terbaik. Jadi aku memberikan teman-teman ini contoh sajian yang jelek. Dia bisa dimakan, dia masih lolos KKM. Cuma tadi ini sangat tidak nyaman untuk dikonsumsi. Ini ya, kita kasih aja jawaban, kita kasih emot apa? Kita kasih emot ini. Nah, ya full score sih. Ini full score sih. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, karena udah jam 2.40 juga, cukup banyak ya yang perspektif yang kita itu kan. Jadi kuharapkan teman-teman yang hadir di sini bisa mendapatkan perspektif baru dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Sifat-sifat kayak interval dan topologi itu akan kita cover di pertemuan berikutnya ya. Sekalian kita akan mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang itu. Oh ya ini juga apa namanya berhubung apa ya aku ingin melakukan uji coba ya. Sepertinya nanti aku ingin melakukan rekaman. Mungkin nanti gini aja. Aku akan melakukan voting. Teman-teman ingin aku bikin rekaman pembahasan UTS.
pembahasan rekaman apa pembahasan UTS atau teman-teman ingin aku memberikan seperti ini? Ya, ini sih kemungkinan komunikasi dua arah itu lebih besar. Tadi ada sedikit pertanyaan yang masuk. Untuk absen tenang aja ya, karena udah ke data. Tadi aku udah SS juga, jadi buat presensi itu no issue. Dan juga mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Tadi itu ya, teman-teman tolong di apa? Teman-teman nanti kita rembungkan ya. Maukah kan ada 3 tutorial. Aku mau coba pakai 1 tutorial itu untuk bahasan soal aja. Bahas soal UTS lewat rekaman. UTS katakan tes 2223 gitu kan, nanti ku rekam lagi. Anggapnya jawaban yang lebih elegan ya, yang akan ku rekam. Cuma jawaban elegan aja. Habis itu atau enggak teman-teman pengennya ya udah kita tutorial kayak biasa, kita bahasnya 3 kali kayak gitu. Nanti kita plotting aja ya. Karena kalau memang mau nanti 2 kali tutorial kita dua arah, 1 kali tutorial udah aku tinggal upload di YouTube aja atau katakan eh, sambil live streaming gitu kan tutorialnya. Ya udah bisa sih. Tapi menurutku ya aku bakal ngerekam kayak gini aja. Tapi ya tadi teman-teman kehilangan 1 pertemuan. Jadi kita bisa aja ngebahas itu nanti ya. Jadi itu seperti biasa untuk menutup tutorial ini, aku tidak akan lelah untuk berpesan ke teman-teman, jangan lupa baca Bartel. Oke, begitu saja dari aku. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin karena aku tadi lupa mulai dengan doa, mari kita akhiri ini dengan doa. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memberikan teman-teman pandangan yang lebih epik dalam mengerjakan soal-soal PA yang menjadi momok susah. Padahal soal PA itu bisa kita bantai dengan banyak cara. Anggapnya mereka tuh orang yang sok galak aja. Aslinya mah wah kecil. Anggapnya kayak gini tadi langsung kita habisin kan soalnya selesai. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kuharap kehadiran di pertemuan berikutnya akan lebih banyak agar ya karena semangat tutor akan bergantung dengan kehadiran teman-teman juga. Yang hadir dikit, semangatku dikit. Yang hadir banyak, semangatku banyak. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Tidak ada kata cukup untuk apa namanya? Untuk ini tidak ada kata cukup untuk doa. Oh, ini ada masukan apa nih? Tak SS saja ya chatnya. Terima kasih. Ini Mas Yoga pembahasan mau jadi prokradian ya. Kalau kayak gitu nanti diskusikan ya dengan Pak Hadrian. Silakan hubungi Pak Hadrian. Oke.